Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi keputusan Bang Densu untuk mengalihkan donasi itu ya mendapat beragam ya pendapat dari para netizen. Reaksi-reaksi yang bermunculan, ada yang menyebut di sana itu tindakan yang tepat. Ada juga yang menyebut bahwa itu tindakan yang kurang tepat begitu ya. Ini kita kumpulkan ya pendapat para netizen sebetulnya. Tapi sekali-kali sih Teknopis sebenarnya harus mendengarkan juga pesan dari Fajar Setboy ya. Orang nggak bakal melupakan kejahatan. Nah, betul. Mari kita reaksi betul. Jadi gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Guys, kalian sadar nggak? Di Indonesia untuk berbuat baik banyak sekali aturannya. Sebaliknya, perbuatan jahat itu jarang diatur. Setelah kejahatan baru mulai ada yang melihat, baru mulai ada yang mengadili. Berbeda dengan berbuat baik. Mau berbuat baik pun banyak sekali yang akan mengatur itu ada. Contohnya begini. Tahun 2023 ketika Tenovi menolong para ODGJ dan anak-anaknya dituding melakukan kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan jika dia menolong orang? Apakah menolong orang itu masuk dalam kriteria bertindak jahat? Ini menolong orang loh, ODGJ yang dihamilkan, diselamatkan Tenovi, anaknya dijaga. Itu masuk dalam tindakan kejahatan. Wow, luar biasa sekali ya. Sedangkan orang yang berbuat jahat itu dielu-elukan. Beda, orang baik dicaci, dihina, dimaki. Kasus yang terbaru sekarang dengan Agus Salim. Semua rekam jejak teknologi. Iya, betul. Semua hal yang Tenovi lakukan diumbar-umbar ke publik, yang sebetulnya itu semua berdasarkan hoax. Tidak ada fakta, tidak ada bukti nyatanya. Semua berdasarkan hoax. Tetapi di sisi Agus Salim, dalam dunia kerjanya sudah menelantarkan banyak karyawan, bahkan karyawan yang baru mulai meniti karir digoblok-goblokin, dimaki, dicaci. Itu tidak menjadi sorotan publik. Yang disorot adalah tindak baik Tenovi. Dikasih aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu. Berbuat baik kok banyak sekali aturannya. Kenapa nggak tindakan kejahatan aja yang banyak aturan? Kenapa berbuat baik terlalu banyak aturan? Jadi benar juga ya. Perlu ini sekali-kali gitu Tenovi ya berbuat jahat sedikit sekali saja ya, dengan melaporkan misalnya Agus gitu ya. Ya pidana atau apalah, penggelapan apalah mungkin ya, yang mungkin nanti bisa membuat jera gitu. Karena semakin hari kok semakin menjengkelkan kalau kita saksikan nonton ya kebaikan yang sudah Tenovi lakukan selama ini kok nggak pernah dilihat begitu. Ya sekali-kali berbuat sekali gitu ya, berbuat jahat lah gitu ya. Maunya untung malah buntung. Saya pribadi belajar sangat banyak dari kasus donasi Agus, dan saya bersyukur bahwa kasus ini telah menemukan ujungnya, di mana uang 1,3 M itu telah didonasikan kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan menurut saya pribadi pun lebih pantas menerima donasi itu. Saya yakin banyak yang gak sependapat sama saya, karena ketika saya membahas memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar-benar pantas mendapat bantuan, itu banyak banget yang komplain. Ternyata banyak sekali Agus-Agus di luar sana yang saya yakin juga kalau mereka di posisinya Agus, mereka juga pasti akan memanfaatkan keadaan seperti Agus. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini ya. Apa saja yang saya dapat pelajarannya? Yang pertama, saya semakin yakin untuk menolong orang itu yang harus benar orangnya, yang tepat orangnya, dan juga benar caranya. Mungkin kita nggak tahu orang ini hatinya gimana, tapi kita bisa doa sama Tuhan untuk memberi tuntunan sama kita supaya kita selalu berdonasi ke orang yang tepat, ke tempat yang benar. Yang kedua, cara donasinya. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk membantu langsung orang yang sudah saya lihat di depan mata saya ada kesulitan. Orang sekitar dulu. Jadi bukan ke yang jauh-jauh, apalagi yang kita hanya lihat melalui sosmed, hanya cerita semata di sosmed. Yang ketiga, jangan bersikap serakah kalau kamu dibantu orang. Jadi orang yang tahu diri, orang yang ngebantu kamu itu karena mereka punya kasih, mereka punya niat baik. Tapi jangan sampai ketika kamu udah dikasihi, kamu malah mau mengerjai orang tersebut, kamu malah mau mengambil keuntungan lebih. Donasi orang lain kepada kamu itu adalah bentuk kepercayaan mereka kepadamu agar hidupmu bisa berubah untuk menolong kamu. Kalau kamu salah memanfaatkannya, tentu orang pun akan menilai bahwa kamu bukan orang yang bisa dipercaya untuk diberi berkat lebih.
Orang yang berdonasi ke kamu mungkin nggak tahu kamu manfaatkan uang itu untuk apa, tapi Tuhan selalu tahu. Dan di kasus Agus, menurut saya Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ada orang yang bisa ditolong dan ada orang yang tidak bisa ditolong. Dan Tuhan juga sedang menunjukkan karakter asli manusianya, yang awalnya dia kehilangan materi saja, sekarang dia sudah kehilangan semuanya, termasuk nama baik dan harga dirinya atas apa yang dia lakukan, karena satu hal saja, keserakahannya. Gimana? Anda belajar apa dari case ini yang sudah berlarut-larut selama beberapa bulan, dan puji Tuhan yang sekarang menemukan jawaban. Banyak sekali sebenarnya ya pelajaran yang kita temukan dalam kasus Agus ini, begitu banyak sekali ya. Dan benar juga apa yang dikatakan tadi. Dan yang menarik sebetulnya ini juga pengacara kemarin dari Tenopi yang sempat mundur gitu ya. Bukan sempat sih, telah mundur ya. Langsung ditanggapi oleh netizen. Ini dia. Keluarnya saya dari PH donatur itu tidak ada indikasi lain selain Selamat malam kepada Ibu pengacara yang terhormat. Saya cuma ingin menyampaikan nih, mungkin dari pihak Ibu atau yang lainnya sebenarnya nggak usah harus pada panik dulu lah, karena kita kan juga belum tahu benar atau tidaknya Densu itu dan Giri benar melakukan pemberian dana tersebut ke sana. Lihat aja dulu, tunggu buktinya. Kalau masalah berobat Agus, saya berani, saya yakin banget itu pasti ada yang disiapkan. Cuman ya dengan cara itu tidak dikasih Agus, gitu loh. Jangan berharap untuk ini dulu lah, yang lain-lain. Agus nih kan selalu berpikiran beli mobil, beli rumah, beli kos-kosan. Ini yang repot, Bu. Tapi sebenarnya simpel sebetulnya, orang baik akan berkumpul dengan orang baik begitu. Ya, orang yang tidak baik ya sejatinya akan berkumpul dengan orang yang tidak baik. Sesimpel itu sebenarnya ya. Uang santunan Agus kembalikan saja. Ya, kembalikan saja Novita. Ya, dari kemarin sebenarnya bisa dilihat video-video saya sangat mendukung sekali Mbak Novi. Dari video-video saya jelas saya mendukung sekali. Akan tetapi untuk saat ini berkaitan dengan sumbangan yang kemudian ya dialihkan kepada bencana alam, saya tidak sepakat. Saya sepakat sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Kemensos, ya, berikan sumbangan itu kepada Agus, akan tetapi audit ya, sebagaimana aturan disampaikan oleh Kemensos, lakukan audit, dipantau dengan jelas penggunaannya, dilaporkan dan dipantau, ketimbang dialihkan kepada pihak lain. Karena tujuan awal ini adalah sumbangan untuk Agus, ya. Jadi kalau misalnya ini dialihkan kepada pihak lain, bagaimana nanti laporannya seperti itu, pertanggungjawabannya seperti itu. Jadi menurut saya lakukan saran seperti Kemensos, serahkan kepada Agus, namun penggunaannya lakukan dengan transparan, audit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, yayasan juga ikut. Sebenarnya sih kondisi nggak bisa gitu ya, apalagi dana sebesar itu dari awal memang itu yang terjadi, sehingga dana itu ditarik begitu ya, ketidakjujuran, penyalahgunaan gitu. Apalagi sekarang ini kalau misalnya dikasih atau diberikan seluruhnya begitu ya. Gue baru aja lihat beritanya ini di akunnya Tenovius, itu gue juga lihat di postingannya John LBF bahwa Pak Alvin Lim sudah meninggal dunia kemarin. Saya Gustaf Pahat mau mengucapkan turut bersimpati, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Jujur, gue gak kenal langsung dengan Pak Alvin Lim, cuma gue pernah bikin video tentang beliau. Untuk nunjukin respect gue, video itu nanti akan gue take down. Dan gini guys, di beberapa postingan bela sungkawa atau berita tentang meninggalnya Pak Alvin Lim, gue menemukan bukan hanya beberapa, tapi banyak komen-komen yang menurut gue gak pantas. Mungkin semasa hidupnya Pak Alvin Lim pernah melakukan hal-hal yang lu gak setuju, tapi ya sekarang Pak Alvin Lim sudah dipanggil Tuhan dan keluarganya sedang berduka. Jadi ayo tolonglah, show some respect, tunjukin bahwa kalian tuh punya adab. Berkomentarlah yang baik, mengucapkan bela sungkawa, doa, atau segala macam. And if you don't have something nice to say, mendingan gak usah komen. Coba bayangin lu jadi keluarganya, udah kehilangan, terus habis itu harus baca komen yang menyakitkan gitu. Ya enak kan? Jadi sekali lagi, please, have some respect. Thank you. Hai guys, ini momen Agus, Wawa, dan istrinya datang melayat ke rumah duka.
Lihat guys, Agus terlihat menangis terseduh-seduh di hadapan jenazah Bang Alvin Lim. Pasti sedih banget nih Agus atas kepergian Bang Alvin Lim. Dan buat Bang Alvin Lim, semoga Bang Alvin Lim damai di sisi Tuhan. Bang Abdul, bisa bedain nggak rumah duka dengan kafe atau restoran? Iya. Masa iya, lu press conference di rumah duka, perkenalan dengan baris berbaris di rumah duka, say hi say cheese di rumah duka. Betul. Adabnya nggak ada, salah Bang. tempat. Sekalian aja lu buat pesta perpisahan gitu. Sambil ngundang BTS atau ngundang JKT48 gitu. Iya. Sekalian gitu, biar kagak nanggung totalitas tanpa batas gitu. Jujur aja nih Mang Abdul, gua sih kagak habis pikir sama jalan pikirannya lu. Rumah duka berasa kayak gedung serbaguna. Iya. Ngebacotin masalah, ngebacotin soal donasi di rumah duka. Luar biasa. Curiga doa yang lu panjatin di depan peti mati doa makan sama doa tidur kali. Aneh. Katanya Samiun, Cetitin, Ceneneng, wanita bertudung saji, Mang Abdul sedih kehilangan saudara. Empret lah. Buktinya ceria begitu, tawa ketiwi dengan senyuman manja nan aduhai. Mana ekspresi sedihnya? Lupa skenario? Hah? Lupa baca draft? Apa mendadak amnesia dengan drama dan sandiwara kolosal? Wow. Air maninya mana? Air matanya mana dong? Ekspresinya. Sebenarnya itu yang disayangkan sebetulnya ya kemarin dari Bang FA ini ya, bukannya rumah duka dijadikan untuk memanjatkan doa apalah segala macam ya, kok dijadikan konferensi di situ gitu ya. Ini memang saya bilang kemarin sih ada otak udah nggak ada sebenarnya ya. Jadi dia nggak peduli gitu ya dimanapun tempatnya, ya penting tujuan ambisinya tercapai begitu ya. Jadi dan hebatnya lagi apa yang terjadi sekarang menyalahkan orang lain gitu ya, itulah. Dan memang ya 11-12 lah ya dengan kuasa hukum dan yang dibelanya gitu. Uang donasi nggak dapat, cuma dapat hujatan doang. Kata siapa? Enggak, aku membantah itu. Bang Agus, walaupun Kementerian Sosial udah bilang uangnya nggak bisa dipakai buat kamu lagi dan dikasih ke pihak lain, aku mau kasih solusi sama kamu ya. Jangan sedih, uangnya 1,3 M itu hilang. Walaupun ya pasti sedih ada sedikit ya. Tapi saran dari aku sekarang kamu kembangkan media sosial kamu. Kamu masih punya follower. Naikin follower kamu, walaupun sekarang tensi netizen ini masih marah, cenderung kesal, cenderung seneng kamu gak dapat apa-apa. Tapi kembangkan media sosial kamu, bikin media sosial resmi kamu, itu investasi Bang. Dari situ kamu bisa hidup nanti di kemudian hari, bisa dari endorse, dari live streaming, dari konten, walaupun gak berguna sekarang. Tapi nanti aku percaya sama aku, lama-kelamaan masyarakat Indonesia akan perlahan-lahan mereda tuh tensinya, ya. Amukannya akan perlahan mereda dan kamu pasti bisa hidup dari sini gitu. Yang aku bilang kayak video kemarin, kamu bikin brand, jual produk apa, nanti uang donasi itu nggak apa-apa hilang, tapi nanti akan digantikan dengan jalur yang lain, dengan jalur jualan lah, dengan jalur endorse apapun, jalur produk. Yang penting kamu sekarang ikhlasin itu Gus, jangan Agus sedih lagi, Agus ikhlas, bikin konferensi pers, minta maaf ke semua pihak. Cari simpati netizen, tapi dengan cara jangan nangis-nangis lagi, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk lagi. Karena aku nggak tega ya lihat kamu marah-marah, kamu tantrum bukannya di simpati masyarakat, malah dibikin remix, dibikin parodi. Aduh, udahlah, rendahkan hati serendah-rendahnya sekarang Magus. Biar apa? Biar nggak cuma dari uang donasi itu, biar masih ada simpati masyarakat untuk nge-follow kamu, paling nggak nge-endorse kamu nanti suatu saat nanti, biar tensi masyarakat ini turun. Jadi itu saran aku, kamu sekarang rendahkan hati serendah-rendahnya, ikhlasin itu semua, kasih tahu ke media kalau Agus ikhlas, Agus minta maaf kepada semua pihak, kembangkan akun media sosial kamu. Nanti seiring berjalannya waktu, dari situ kamu bisa hidup dari akun media sosial kamu Gus, percaya sama aku Gus ya. Aku salam dari seorang tunanetra juga dari Bandung yang berjuang dari media sosial juga. Aku juga hidup dari TikTok ini Gus. Jadi bedanya kalau kamu
terkenal seluruh dunia ya. Kalau saya terkenal se-RT saya doang. Ya, sehat Bang Agus ya. Jangan menyerah. Enggak, Agus nggak cuma dapat hujatan doang. Dapat kok follower, bisa. Ya, dapat follower bisa 1 juta. Aku doain follower Bang Agus ya. Nanti dari situ bisa hidup Abang. 1 miliar pasti bisa Abang cari lagi, tapi berproses dengan cara yang berbeda. Dan aku yakin Bang Agus bisa lebih semangat walaupun sekarang perih hidupnya, perih teriris-iris. Kedepannya pasti ya Bang Agus semangat. Karena semua orang pasti ada titik jenuhnya. Sedih juga ada titik dan jenuhnya, guys. Saya 5 tahun sedih. Akhirnya sekarang bisa ketawa-ketawa. Jadi Bang Agus semangat ya. God bless you. Pasti ada jalan Bang. Ya, relain aja, ikhlasin aja uang donasi ya. Minta maaf sama semua pihak, cari simpati masyarakat lagi dengan cara yang benar. Jangan tantrum, jangan nangis-nangis lagi. Oke, tunjukkan bahwa sekarang Agus sudah berubah. Oke, pelan-pelan pasti stigma masyarakat, pelan-pelan pasti simpati itu akan datang ke Agus. Dan tadi Agus bikin produk pasti laku, laris manis, pasti banyak yang ngebantu Agus dari media sosial. Thank you. Hari ini resmi kasus Agus Syedi berakhir. Uang donasi sebesar 1,3 M telah diberikan kepada musibah bencana alam yang ada di NTT. Pihak donatur meminta dan menyetujui kalau uang donasi yang seharusnya buat pengobatan Agus dipergunakan untuk pihak yang lebih membutuhkan. Dari kasus ini kita bisa belajar betapa pentingnya arti bersyukur, berterima kasih, betapa pentingnya kita menghargai pemberian orang lain, menggunakan, memanfaatkan pemberian orang lain sebaik-baiknya untuk tujuan yang baik juga. Di sini juga kita belajar bagaimana kita menilai seseorang, nggak cuma dari luarnya saja, tapi kita bisa menilai orang dari dalam hatinya. Contohnya buat para penyumbang dana, para donatur, para penggalang dana seperti Teknovi dan juga Densu. Dan dari sini juga kita belajar bagaimana kita menilai seseorang yang terkadang kita nilai orang itu sangat kasihan, orang itu sangat memprihatinkan keadaannya, kita kasih hati, kita kasih bantuan, tapi ternyata mereka lah yang membuat hidup kita sengsara, malah melaporkan dan nggak ada rasa bersyukurnya. Semoga kejadian seperti ini nggak akan terulang lagi di negeri Konoha ini. Semoga kedepannya kita juga lebih hati-hati lagi untuk menolong seseorang. Kita bisa lebih prihatin lagi. Kita juga bisa lebih membuka hati, contohnya terhadap musibah bencana alam, atau musibah-musibah lainnya yang menimpa di kehidupan kita, dan kita segera gercep untuk membantunya tanpa pandang bulu, tanpa pamrih. Kita harus selalu membantu satu sama lain. Di sini kalau menurut penilaian aku pribadi, MVP terbesarnya adalah Densu dan juga Novi. Walaupun uang donasi sudah dikembalikan atau sudah diberikan kepada korban bencana alam yang ada di NTT, tapi Densu berjanji akan membantu pengobatan Agus sampai tuntas. Dia adalah MVP terbesar dalam PK antara Agus dan Novi. Oke, sekian informasi hari ini. Sampai ketemu di next video. Dadah. Jadi segitu video semeton ya. Semoga videonya bisa menghibur semeton semua ya. Saya tahu sih ya sebenarnya Anda masih jijik gitu ya dengan video-video yang gini, tapi nggak apa-apa lah ya. Biar saya nggak sendiri jijiknya ya. Jadi tetap jaga persaudaraan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.